Film bersetting di awal tahun 70-an di daerah New England, Amerika, di lokasi sekolah Barton, sebuah boarding school swasta elit yang berlokasi di pinggiran kota. Di sekolah ini terdapatlah seorang Paul Hunnam, guru senior yang tinggal di mes sekolah. Bapak guru senior ini hidupnya asik sendiri bertemankan buku. Dia nggak peduli ketika Ibu Cindy membawakannya kue-kue sebagai ucapan selamat Natal. Waktu itu memang masa di akhir semester ganjil, para murid sudah siap untuk pulang berlibur. Demikian juga dengan Angus Tully yang mana dia ini sedang berkemas untuk melakukan liburan ke pantai. Sementara itu Ted Kunci, temannya Angus ini lagi uring-uringan karena kekurangan amunisi untuk stay di asrama sekolah. Peraturan di sekolah itu, bagi yang nilainya jeblok wajib tinggal di asrama selama liburan. Pagi itu Mr. Hunnam dipanggil untuk menghadap ke ruang kepala sekolah yang mana merupakan anak didiknya dulu, masih alumni sekolah tersebut. Pada kesempatan itu Mr. Woodruff meminta agar Mr. Hunnam stay di sekolah selama liburan untuk menggantikan Mr. Endicott yang absen dengan alasan bohong karena ibunya sedang sakit. Mr. Hunnam yang memang gak ada rencana libur keluar akhirnya sepakat untuk menjadi guru penjaga selama liburan. Lumayan, dia juga bisa dapat bonus tambahan. Mr. Woodruff kemudian menyerahkan list anak yang akan tinggal selama masa liburan. Di situ ada anak senator yang minta agar nilainya dikasih cemin saja oleh Mr. Hunnam. Mr. Hunnam ini ternyata seorang pendidik yang idealis. Ia tidak mau dikasih pesanan meskipun ia tahu Pak Senator itu donatur besar bagi pihak sekolah. Mr. Woodruff pun menyerah karena ia tahu sifat mantan gurunya itu yang konsisten, keras dan menyebalkan sejak dari zaman dulu. Namun demikian, Woodruff memberikan syarat jika Hunnam gak betul dalam menjalankan tugasnya pada liburan itu, ia akan dikasih hukuman berat. At least pretend to be a human being. Please. Masuklah kemudian Mr. Hunnam ke dalam kelas dan membagikan hasil ujian sejarah. Semua ia bantai, termasuk itu Ted Kunci, si anak senator yang ia kasih D-. Hanya satu anak saja yang ia kasih nilai B+, yaitu si Angus Tully yang hendak libur ke pantai tadi. Ted Kunci protes dengan nilainya karena takut dimarahi oleh papa. Menanggapi hal itu, Mr. Hunnam pun memberikan solusi, akan diadakan ujian ulangan selepas masa liburan namun dengan bahan materi baru. Para murid disuruh menghafal materi baru itu selama masa liburan. Kali ini giliran Angus yang protes karena di waktu liburan ia ingin benar-benar woles. Mr. Hunnam mengiyakan dengan catatan bahwa nilai yang tadi akan dipakai sebagai penilaian akhir. Namun karena mayoritas suara dari pihak nilai minus yang pengen diadakannya ujian ulangan, Angus pun pada akhirnya harus setuju dengan pilihan tersebut. Sebelum keluar pulang untuk melakukan liburan, sekolah tersebut terlebih dahulu mengadakan acara untuk mengenang salah seorang alumni yang baru meninggal di Perang Vietnam. Anak itu bernama Curtis Lam yang mana merupakan anaknya Mary, manajer kantin di sekolah tersebut. Setelah itu barulah para murid keluar untuk menemui keluarga yang sudah pada menjemput. Saat itu Angus masih menunggu keluarganya hingga kemudian datanglah sebuah telepon. Telepon itu dari mamahnya Angus yang memberikan kabar bahwa ia nggak jadi datang untuk menjemput karena harus pergi melakukan honeymoon dengan suami baru. Sang emak nggak peduli dengan janji, kali itu ia lebih mementingkan suami barunya dan dengan tegas meminta Angus untuk stay saja di asrama. Masuklah kemudian Angus ke ruang Mr. Hunnam yang sedang membriefing 4 orang murid yang juga akan tinggal selama liburan. Mereka akan tinggal bersama selama 2 minggu dan selama itu mereka akan tetap belajar dan banyak melakukan aktivitas olahraga. Karena ruangan gym donasi dari Papa Teddy baru beres, para murid akan berolahraga di luaran saja. Gak peduli saat itu salju lagi tebal-tebalnya. Anak-anak pada uring-uringan mereka harus tinggal di sekolah di bawah pengawasan guru killer pula. Dari 5 orang itu, ternyata hanya 1 orang saja yang gak bermasalah, yaitu si gondrong Jason. Dia tinggal di asrama, cuman karena gak mau nurut saja perintah bokap buat cukur rambut gondrongnya. Selain mereka, ada 1 orang lagi yang akan menghuni kampus sekolahan di masa libur musim dingin itu. Mary belum bisa move on dari kehilangan anaknya. Ia masih ingin berada di sana, tempat terakhir ia bertemu dengan anaknya. Ia sebetulnya diajak Natalan di rumah adiknya di kota Boston,
namun ia memutuskan untuk stay saja di sekolahan. Belum lama anak-anak balik ke asrama sudah langsung terjadi kehebohan. Angus kehilangan foto keluarga yang sangat berharga bagi dirinya. Ia menuduh Teddy yang telah mencurinya. Keduanya kemudian saling semprot dan berakhir dengan sedikit adu jotos. Mr. Honam yang memisahkan kemudian bertanya siapa yang bikin gara-gara. Info itu di-spill oleh si cilik Charlie yang gak mau kena hukuman tambahan. Makan malam itu berakhir hanya si Teddy saja yang tidak dikasih jatah makanan. Sebagai kompensasi rasa marah, Teddy mengejek masakan Mary yang ia bilang mirip dengan masakan warteg pinggir jalan. Ucapan Teddy yang gak berperasaan membuat Mr. Honam jadi marah. Ia menyuruh semuanya untuk diam dan bersyukur bahwa mereka anak-anak orang kaya ini masih bisa makan enak. Tengah malamnya, diam-diam Mr. Honam turun ke basement untuk menemui Mary. Ngobrollah kemudian mereka berdua sambil menikmati acara kuis Newlyweds yang lagi trending saat itu di Amerika. Mary curhat soal anaknya yang masuk tentara dengan harapan suatu saat akan dikuliahkan oleh pihak ABRI Amerika. Namun nyatanya Curtis harus gugur dan anak-anak orang kaya itu yang malah bisa tidur enak di atas sana. Hari-hari pun dilalui oleh para anak asrama ini dalam bimbingan Mr. Honam yang memimpin layaknya seorang Hitler. Mereka disuruh olahraga di luaran dan belajar di masa liburan, meskipun Angus masih sempat curi-curi baca novel Triple X di waktu belajar. Di hari ke-6, suasana saat itu lagi fokus dengan pelajaran ketika tiba-tiba terdengar suara helikopter dari atas sana. Semua pada nengok ke jendela, ternyata itu adalah papahnya Jason yang kangen sama anak. Ia memutuskan untuk menjemput anaknya ke sekolahan. Setelah berbincang dengan Mr. Honam, para ortu dan Pak Kepsek via telepon, diputuskan bahwa anak-anak diperbolehkan untuk pulang ikut Jason. Cuman satu orang yang masih belum dapat izin, yaitu si Angus, karena orang tuanya masih tetap nggak bisa dikontak. Mr. Honam mencoba bantu mengkontak ulang, namun hasilnya tetap nihil. Angus akan jadi anak satu-satunya yang tinggal di asrama. Malam itu akhirnya dihabiskan Angus untuk gabung bersama dua manusia paruh baya yang moralnya lagi low-lownya. Yang satu ibu yang sedang berduka dan yang satunya lagi guru gaek yang ternyata seorang bujang akut. Mr. Honam mengaku bahwa ia lebih enjoy sendiri ketimbang direcoki oleh istri. Mary gak teryakinkan dengan jawaban yang baru didengarnya. Ia yakin bahwa si pak guru ini cuma cari pembenaran saja. Where would you go? Greece. Ketika waktu tidur tiba, Angus yang kesepian itu ngembat kunci milik Mr. Honam. Ia jalan keliling fasilitas sekolah menikmati kesendiriannya. Esok paginya, karena rasa jenuh yang makin memuncak, Angus kemudian menelepon mencoba mencari kamar hotel yang kosong, namun kepergok oleh Mr. Honam yang mengancamnya dengan hukuman. Kali itu Angus sudah nggak peduli, ia obrak-abrik fasilitas sekolah dan masuk ke sebuah ruangan yang masih belum boleh tersentuh. Angus masuk ke ruangan gym dan meloncat pada papan pantul, sengaja mau bikin kesal gurunya itu. Seterusnya, ia pun kemudian teriak histeris, bahunya keseleo akibat posisi jatuh yang salah. Mr. Honam segera membawanya ke rumah sakit. Stres sudah Mr. Honam karena kini karirnya akan hancur akibat kecelakaan yang menimpa anak asuhnya. Saat diminta untuk mengisi formulir asuransi, Angus ternyata menolak. Ia lebih memilih untuk membayar cash agar nggak ada catatan asuransi yang akan masuk ke laporan orang tua dan pihak sekolah. Anak ini sedang mencoba menyelamatkan karir gurunya. Masuklah kemudian Angus ke ruang perawatan, di mana di sana engsel bahunya yang geser akan coba digeser balik oleh dokter dan suster. Mendapati bahwa dirinya telah dibantu oleh sang murid, Mr. Honam yang gengsi ini lebih mengungkap kelakuan Angus yang sudah bicara bohong kepada petugas rumah sakit. Murid Barton tidak seharusnya bicara bohong. Angus yang pintar ini coba menembak balik bahwa dirinya cuma minta dihargai saja oleh gurunya atas niatan baiknya tadi. Mr. Honam mengakui jasa Angus dan minta agar semuanya jadi rahasia mereka berdua.
Sebagai tanda thank you, ia pun ngasih Angus waktu rileks untuk dinner ke sebuah bar. Di sana tanpa terduga, mereka bertemu dengan Bu Cindy yang ternyata sering nyambi jadi waiter di waktu-waktu liburan. Mr. Honam senang bertemu dengan teman satu kerjaan di tempat asing itu. Ia pun banyak bercanda dengan Tante Cindy. Selagi tante itu pergi menyiapkan pesanan, Angus mulai ngojok-ngojokin agar gurunya mau PDKT terhadap petugas TU sekolah itu. Dia melihat keduanya punya chemistry. Mr. Honam mencoba untuk tidak menanggapi dan membiarkan Angus pergi ke toilet. Setelah itu Tante Cindy pun balik lagi dengan pesanannya lalu menanya kabar mereka di asrama. Untuk sedikit memberi hiburan, tante ini pun mengundang Mr. Honam dan Angus untuk melewatkan malam Natal di rumahnya. Pak guru ini langsung teringat ucapan muridnya tadi, jangan-jangan mereka memang ada chemistry. Datanglah kemudian Angus yang dikejar oleh preman setempat setelah mengucap kalimat yang menyinggung salah seorang di antaranya. Pembicaraan soal undangan pesta terhenti, mereka sibuk meredam amarah para preman itu. Pulanglah kemudian Angus dan gurunya dari bar tersebut. Saat masuk ke dalam mobil, Angus minta izin agar membuka jendela mobil. Ia bicara terus terang bahwa bau badan Mr. Honam terlalu mengganggu. Pak guru sendiri tidak menyangkal ia memang punya kecenderungan bau badan yang makin menyengat ketika hari menjelang sore. Angus curiga jangan-jangan hal inilah yang bikin guru gaik ini chicken banget sama cewek. Setelah nyampe balik di sekolah, ternyata Mr. Honam tidak pernah sekalipun mengungkit undangan pesta dari Tante Cindy tadi. Hal itu baru dibahas ketika Mary yang juga diundang mengajak mereka berangkat bersama. Mr. Honam tetap gak mau pergi, ia bahkan melarang Angus yang hendak dibawa oleh Mary. Angus yang lagi butuh suasana itu tentu saja makin uring-uringan. Mary juga jadi makin heran kenapa si Pak Guru ini begitu pengecut sama yang namanya wanita. Mr. Honam kekeh ia gak pengecut, ia cuman gak suka saja sama pesta. Namun demikian pada akhirnya ketiga orang ini jadi juga berangkat bersama. Mr. Honam sekalian menyemprotkan pengharum ruangan di kedua keteknya. Berangkatlah mereka bertiga dan tiba di rumah tujuan yang ternyata bukan pesta kecil-kecilan. Banyak orang yang sudah hadir di sana. Tante Cindy seperti biasa menyambut dengan hangat, berusaha membuat tamunya merasa nyaman. Pesta itu ternyata dihadiri oleh semua keluarga dan tetangga. Tante Cindy kemudian menyuruh ponakannya yang bernama Alice untuk menemani Angus sebagai sama-sama anak muda. Sementara itu, ia pun menyediakan minuman untuk kedua tamunya ini. Dibawa ke ruang bocil di basement, Angus ternyata menikmati waktunya bersama Alice. Apalagi ternyata cewek ini suka berseni dan gak canggung untuk mengekspresikan diri. Mary sendiri memilih mojok di ruang stereo, di mana di sana ia dihampiri Danny, petugas kebersihan sekolah yang ngebet banget sama dirinya. Mary merasa tersanjung, namun momen itu ia lebih konsen kepada koleksi piringan hitam, di mana di sana ia menemukan lagu favorit mendiang anaknya. Efek alkohol dan perasaan mellow membuat Mary jadi larut dalam rasa bersedih. Ia hampir saja menjotos tamu yang hendak berganti lagunya. Sementara itu Mr. Honam diladeni oleh tuan rumah sendiri. Tante Cindy tanya-tanya soal Mr. Honam yang terlihat nggak pernah bersama keluarga. Terungkap bahwa si bapak ini kehilangan ibu sejak kecil dan kabur dari ayahnya yang abusive. Ketika ia mendapatkan beasiswa dari Barton dan lanjut kuliah, ia pun gak pernah nengok balik ke masa lalu. Tante Cindy lalu nanya kegiatan apa yang akan dilakukan esok hari. Makin GR saja si Pak Guru ini mendengar perhatian dari wanita ini. Tante Cindy ternyata nggak langsung ngajak apa-apa. Ia lebih menganjurkan agar Mr. Honam ngajak main Angus keluar sekolah. Kasihan anak itu kalau dibiarkan murung terus di sekolah. Tante Cindy memang benar-benar polos dengan ucapannya. Terungkap kemudian bahwa ia kedatangan pria yang spontan ia kasih cipokan selamat datang. Selama itu, ia memang cuma berusaha mencoba ramah saja kepada Mr. Honam. Bete abis si bapak ini jadinya. Tak lama kemudian Angus ngasih tahu sesuatu yang tanpa gawat.
Ia mengajak Mr. Hunham ke dapur di mana di sana Mary sudah meleleh abis larut dalam kesedihan akibat alkohol yang membawanya malah teringat terus sama Curtis. Ia tidak bisa dikendalikan dan dihibur dengan cara apapun. Akhirnya mereka semua membopong Bamba kantin ini agar bisa dipulangkan saat itu juga, dalam kondisi Angus yang gak mau pulang karena lagi asik sama Alice. Mr. Hunham yang lagi emosi tambah emosi melihat kebandelan anak ini. Ia pun mengucap soal salah ayahnya Angus sendiri yang gak mau jemput kayak ayahnya Jason. Di sini baru terungkap bahwa ayah Angus sudah meninggal dan ucapan Pak Guru tadi malah jadi menyakiti anak itu. Kini giliran Mr. Hunham yang didamprat oleh Mary. Mr. Hunham pun jadi merasa bersalah. Esok paginya ia berbuat sedebes mungkin untuk menghibur semua orang di hari Natal yang sepi itu. Mr. Hunham pergi belanja pohon cemara meskipun yang ia dapat cuma sisa-sisa, pohon kecil dan miring pula. Sekalian ia pun memberikan hadiah ala kadarnya dan sekalian memberikan kiriman amplop yang baru tiba untuk Angus. Amplop itu berisi uang gepokan kiriman dari emaknya. Malamnya mereka pun makan malam bersama dan Mary membuatkan masakan yang spesial untuk mereka bertiga. Acara itu ternyata sangat dirasa spesial oleh Angus yang selama hidupnya belum pernah mengalami suasana Natal kumpul keluarga. Pada kesempatan itu, Mr. Hunham sekali lagi ingin menunjukkan niat baiknya demi membahagiakan semua orang. Ia membebaskan Angus dan Mary untuk melakukan sebuah permintaan. Angus ternyata minta diajak pergi ke kota Boston. Ia bosan berada di lingkungan sekolah dan ingin menikmati suasana hari liburan dengan semestinya dalam keriaan suasana kota. Mr. Hunham tadinya menolak karena hal itu berarti mereka harus keluar dari lingkungan sekolah. Namun ketika Mary kembali mendesaknya, ia pun akhirnya menyerah. Mr. Hunham akan memberikan alibi sebagai aktivitas kunjungan lapangan. I'll go pack. Sepakat untuk keluar sekolah, sekalian Mary pun minta diantar ke rumah adiknya di kota tersebut. Esok harinya mereka pun memulai perjalanan keluar kandang menuju kota Boston. Mood Angus mulai bangkit mendapatkan dirinya akan menemukan suasana hangat di masa liburan yang madesu itu. Sebelum nyampe kota, terlebih dahulu mereka ngedrop Mary ke rumah adiknya. Dengan senang hati, Angus mengantarkan koper terlebih dahulu ke rumah adik Mary yang berada di flat atas, lalu balik lagi untuk kemudian memepah Mary yang endut itu naik ke lantai tadi. Di sini Mary pun bisa menikmati kehangatan keluarga. Sedikit banyak ia mulai bisa lepas dari rasa sedih yang selama ini menyelimutinya. Kini tinggal guru dan murid ini yang lalu jalan berdua untuk menikmati budaya kota Boston yang lekat dengan suasana edukasi. Di toko buku pinggir jalan, sempat si om-om itu diajak quick-quick oleh seorang mbak PSK. Untuk urusan itu, Mr. Hunham dengan tegas menolak tanpa takut dibilang chicken oleh muridnya. Call me old-fashioned, but I place value on physical intimacy, so should you. Insiden barusan kemudian dia jadikan bahan candaan untuk masuk ke urusan pelajaran sejarah ketika kemudian mereka masuk mengunjungi museum. Menerima prolog bahan candaan, selanjutnya Angus pun jadi asik menikmati cerita Pak Guru yang panjang lebar mengungkap sejarah Polinesia. Hal itu kemudian ia utarakan, Mr. Hunham akan lebih disukai dan didengar jika dia lebih banyak ngajar sambil bercanda ketimbang ngebentak-bentak seperti yang selama ini ia lakukan. Mr. Hunham tidak menampik ucapan muridnya. Malamnya Mr. Hunham membiarkan Angus asik sendiri main ice skating di tengah kota. Kali ini ia memang benar-benar ingin membuat senang muridnya itu. Saat hendak keluar dari taman, tiba-tiba seseorang memanggil nama guru killer ini. Orang itu bernama Hugh Kavanaugh yang mana merupakan teman kuliahnya dulu di Harvard. Mr. Hunham terlihat kaget bertemu dengannya. Sedikit tukar-menukar kabar, Hugh ini sekarang jadi guru besar di Cambridge dan Harvard untuk jurusan statistik. Ketika ditanya balik, Mr. Hunham menjawab bahwa ia pun sama mengajar, namun untuk kampus-kampus di luar negeri. Di depan Angus, Pak Guru ini bohong kepada temannya. Sekalian Angus menimpali bahwa ia adalah ponakannya dan pamannya ini sekarang sedang menulis sebuah buku sejarah. Hugh langsung terkesan mendengarnya. Ia pun kemudian menimpali bahwa ia senang mendengar pencapaian Mr. Hunham. Mereka pun kemudian pamit dan pergi. Setelah itu, kini giliran Angus yang menginterogasi gurunya soal urusan bohong yang baru ia lakukan.
Mr. Honam berusaha keras untuk menghindar, namun kali ini serangan Angus yang kepo abis itu nggak bisa dielakkan. Mr. Honam kemudian cerita bahwa Hugh itu dulu teman satu kamarnya di Harvard. Hugh nyuri ide skripsi miliknya, namun karena orang itu turunan seseorang yang merupakan legend kampus, fakta itu kemudian malah diputar-balikan seolah Mr. Honam yang nyuri skripsi milik seorang senior. Ngadat berat mendapatkan perlakuan itu, Mr. Honam kemudian menabrak Hugh hingga orang itu sampai mengalami patah 3 tulang rusuk. Hal itulah yang membuatnya kemudian di-DO dari Harvard. Ia kemudian diselamatkan oleh Dr. Green, pemilik sekolah Barton, dan ditampung di sekolahannya hingga saat itu. Itulah kenapa tadi ia bohong agar ia tidak diejek oleh Hugh. Untuk hal ini, Mr. Honam kembali minta Angus untuk merahasiakan semuanya. Angus yang simpati kepada gurunya menyanggupi permintaan Mr. Honam. Esok paginya di penginapan, Mr. Honam menemukan hal yang baru ia ketahui tentang Angus. Anak itu ternyata mengkonsumsi obat yang sama dengan obat yang rutin ia pakai, yaitu Librium, obat pereda rasa depresi. Kedua orang ini ternyata sama-sama orang depresi. Hari itu mereka isi dengan suasana full santai, tidak ada lagi materi kunjungan ke museum seperti kemarin. Mereka jalan ke kota, main bowling, Mr. Honam membiarkan Angus ketemu cewek, lalu mereka lanjut masuk ke bioskop nonton film Indian. Di tengah film berlangsung, tiba-tiba Angus minta izin untuk pergi ke belakang. Angus ternyata tidak pergi ke toilet namun keluar dari bioskop. Hal itu baru tersadari oleh Mr. Honam yang curiga jangan-jangan anak itu malah kabur. Betul saja, Mr. Honam masih sempat mempergoki Angus yang hendak naik taksi. Pak guru ini pun segera mengejarnya. Angus ternyata nggak berniat kabur, namun ia hendak melakukan sesuatu untuk kemudian balik lagi ke bioskop. Ketika didesak, anak ini ternyata ingin menjenguk ayahnya. Itulah niat sesungguhnya Angus ingin pergi ke Boston. Mereka pun kemudian jalan dan ternyata mereka tidak pergi ke pemakaman namun ke sebuah rumah sakit jiwa. Ayahnya Angus ini ternyata masih hidup dan menghuni salah satu fasilitas tersebut. Setelah menunggu, petugas rumah sakit kemudian mengantarkan sang ayah untuk ditemui oleh Angus. Anak ini sangat gembira bisa bertemu dengan ayahnya. Ia bilang dirinya rindu berat dengan sang bokap. Angus pun curhat soal kegiatannya di sekolah, di mana kini nilainya pada bagus dan aktivitasnya makin banyak. Dia kini join klub catur, semester depan akan coba ikutan sepak takraw. Antusias Angus kemudian meredup ketika kemudian ayahnya bicara ngelantur. Di sini barulah Angus tersadarkan bahwa kini ayahnya udah nggak bisa diajak bicara betul. Rusak lagi lah mood Angus di perjalanan pulang itu. Angus kemudian cerita bahwa ayahnya yang ia sayangi itu awalnya super hebat, namun 4 tahun yang lalu tiba-tiba saja perangainya berubah, sering marah-marah nggak jelas dan jadi banyak linglung. Lama-lama kondisi mentalnya makin parah, ia jadi sering melakukan KDRT terhadap sang nyokap. Saat itulah ia kemudian dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan sang nyokap langsung menceraikannya tanpa pernah ia sadari. Setelah itu sang nyokap langsung mengirim Angus ke boarding school seperti dia ingin membuang anaknya. Angus merasa bahwa nyokapnya nggak ingin melihat dirinya karena itu akan mengingatkannya terhadap sang bokap. Itulah kenapa Angus kangen berat dengan sosok sang ayah meskipun ia sendiri takut suatu hari ia akan menjadi seperti dirinya. Mr. Honam mencoba memberikan semangat. Ia yang juga punya pengalaman buruk dengan bokap sangat yakin bahwa kita punya jalan hidup sendiri yang gak harus sama dengan jalan hidup orang tua. Apalagi ia melihat bahwa meskipun Angus ini sering menyebalkan, namun dia punya otak yang sangat encer. Angus bisa mulai menentukan jalan hidupnya sendiri. Malam terakhir itu mereka isi dengan acara makan malam bersama. Mary datang menyusul ke tempat mereka sudah duluan singgah. Gak betah dengan suasana resto yang terlalu banyak aturan, mereka akhirnya memilih untuk take away hidangan yang ingin mereka nikmati. Mereka memilih makan dessert di luaran saja, di mana mereka bisa lebih bebas menikmati suasana. Ketiganya kini bisa pulang dengan perasaan yang lebih lega. Suasana malam tahun baru di 1971 itu pun mereka sambut dengan hangat meskipun cuma berempat saja mereka merayakannya.
Lewatlah sudah liburan akhir tahun, kampus sekolah Barton sudah kembali dipenuhi oleh para penghuninya dengan segala aktivitasnya. Saking semangatnya berjemur di liburan kemarin, Ted Kunci nggak tanggung-tanggung membiarkan mukanya tend to the extreme. Mr. Hunnam kembali masuk dengan gayanya yang bak Hitler, meskipun kini sedikit ia selingi dengan rasa humor yang gak jauh dari nyinyiran terhadap anak muridnya. Saat itu sebuah mobil datang dengan membawa pasangan orang tua murid. Tidak lama kemudian datanglah Tante Cindy menemui Mr. Hunnam. Ia membawa pesan bahwa Pak Guru ini diminta segera untuk menghadap ke kantor Pak Kepsek. Ketika masuk menuju lorong kantor itu, ternyata di sana sudah ada Angus yang tiba duluan. Angus menatap Mr. Hunnam dengan sorot mata yang bersalah. Di ruang Pak Kepsek itu ternyata sudah hadir ibu dan ayah tiri Angus. Mereka mempertanyakan soal kunjungan lapangan Mr. Hunnam yang telah membawa anaknya pergi ke kota Boston. Pasalnya, kedua ortu ini sudah menemukan bola kristal di tangan ayahnya Angus. Mereka yakin bahwa Angus yang telah memberikannya. Jadi sebetulnya Angus ini dilarang menemui ayahnya karena akan menimbulkan rasa pengharapan pada diri sang ayah yang mengidap penyakit skizofrenia. Kemarin itu setelah kedatangan anaknya, sang ayah jadi pengen pulang lalu melakukan kekerasan kepada penjaga ketika mereka melarangnya. Ortu Angus merasa bahwa anak ini memang punya masalah dalam urusan disiplin. Mereka datang ke sana untuk mengeluarkan Angus dari Barton lalu memasukkannya ke sekolah militer. Namun sebelumnya mereka ingin memastikan bahwa kunjungan ke rumah sakit jiwa itu atas kelakuan Angus yang sudah memanipulasi rasa simpati terhadap gurunya. Setelah menahan nafas panjang, Mr. Hunnam akhirnya memberikan jawaban bahwa itu adalah usulannya yang menyuruh Angus untuk menemui ayah di rumah sakit jiwa. Pak Guru ini gak tega kalau anak secerdas Angus yang sebetulnya hanya seorang korban kurang kasih sayang dari orang tua harus dijerumuskan ke lokasi yang tidak semestinya. Ia yang semula seorang egois kini mengorbankan diri demi masa depan salah seorang anak muridnya. Dalam kasus itu, Pak Kepsek sama sekali tidak membela gurunya. Mr. Hunnam yang kadung dibenci itu, ia desak untuk ambil konsekuensi dari tindakannya. Mr. Hunnam tidak banyak buang waktu. Ia pun segera beres-beres barang di rumah pondokannya yang sudah puluhan tahun ia tinggali sendiri. Sebelum pergi, Mary masih sempat menengoknya dan menanyakan arah tujuannya. Mr. Hunnam bilang bahwa ia akan ngedrop barang ke seorang teman di University of Syracuse dan mungkin akan memulai proyek impiannya selama itu, yaitu untuk penulis sebuah buku. Mary membawakan hadiah yang cocok untuk Pak Guru, yaitu sebuah buku kosong. Mary mendorong Mr. Hunnam agar segera gaspol mengejar cita-citanya. Di luar pondokan, Angus pun masih sempat menemuinya. Angus menyatakan rasa terima kasih meskipun dia sendiri nggak tahu gurunya sudah bilang apa. Yang jelas kini dia nggak jadi dikeluarkan dan malah gurunya ini yang kemudian dipecat. Pasti karena Mr. Hunnam telah membela dirinya di depan ortu dan Pak Kepsek. Mereka berdua tidak mau terlalu larut dalam suasana haru, namun keduanya saling mengerti. Lalu mereka pun saling memberikan semangat terhadap masing-masing. Angus akan berusaha melanjutkan hidupnya dengan kepala tegak, demikian juga dengan Pak Guru. Dia yang selama itu sembunyi di bawah tudung sekolah Barton, siap untuk maju memulai kehidupan barunya di luaran sana. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.